5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman. Nah, keberagamannya apa nanti kita akan pelajari bersama-sama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, coba carilah informasi tentang teman-teman kalian yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Jadi kalian bertanya nih kepada teman-teman kalian, apakah mereka suka atau tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Lalu kalian tuliskan di tabel seperti ini, siapa nama teman kalian, lalu apakah teman kalian itu suka atau tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Setelah itu kalian hitung nih, ada berapa teman kalian yang suka berkunjung ke kebun binatang dan ada berapa teman kalian yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi kalian tuliskan jumlah siswanya. Adik-adik, diskusikan nih bagaimana sikapmu terhadap teman yang suka dan yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Bagaimana ya sikap adik-adik ya? Nah, adik-adik harus tahu nih, sikap kita terhadap teman yang suka dan tidak suka berkunjung ke kebun binatang adalah kita ya tetap bermain bersama walaupun pilihan kita tidak sama adik-adik ya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Lalu kita tidak boleh mengejek. Kita harus saling menghormati, saling membantu, tidak memaksakan teman kita yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang untuk suka berkunjung ke kebun binatang. Karena memaksakan kehendak itu juga tidak baik. Adik-adik, di sini kita akan belajar berbagai tempat wisata di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Komodo. Ini sangat terkenal sekali adik-adik. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO ini menetapkan tempat wisata di Indonesia sebagai salah satu warisan dunia. Pulau ini tuh dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, adik-adik, komodo itu hewan yang sangat besar, lalu ya berat dan berbahaya juga adik-adik ya. Jadi ini adalah Pulau Komodo yang ada di Indonesia yang melindungi komodo. Lalu ada tempat yang namanya adalah Raja Ampat. Nah, adik-adik, Raja Ampat merupakan primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara adik-adik ya. Raja Ampat sendiri merupakan kepulauan dari pulau-pulau di ujung Papua. Nah, ada 4 pulau utama ya, yaitu Pulau Waigeo, Misool, Salawati, dan Batanta. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya gambar dari Raja Ampat ini. Bagus kan adik-adik ya? Sangat jernih lautnya adik-adik, dan bahkan kalau kalian ke sana kalian bisa melihat atau menyelam ya untuk melihat terumbu karang di laut tersebut. Ini Raja Ampat adik-adik. Lalu tempat wisata berikutnya adalah Candi Borobudur. Nah, di sini Candi Borobudur ini merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini juga ditetapkan
UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur ini sempat terkubur oleh abu vulkanik adik-adik dari letusan Gunung Merapi. Nah, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Nah, ini contoh gambar-gambar dari Candi Borobudur. Apakah kalian pernah ke Candi Borobudur adik-adik? Sangat megah dan besar sekali adik-adik ya. Lalu tempat wisata berikutnya adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII ya. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, nah kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar yang ada di Taman Mini adik-adik. Ya, di Taman Mini Indonesia ini ada rumah adat, pakaian adat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi di sini ya kita akan tahu apa yang dimaksud rumah tongkonan, rumah panjang. Nah, itu bisa kita kunjungi semua. Lalu di sini ada rumah keong ya adik-adik ya. Nah, ini adalah tempat teater. Nah, ini adalah tampak depannya Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini ya adik-adik ya, megah sekali dan ini sangat luas ya adik-adik ya. Kalian bisa naik kereta gantung untuk melihat berbagai ornamen atau berbagai rumah adat ya yang ada di seluruh Indonesia yang ada di Taman Mini ini. Berikutnya adalah Danau Toba adik-adik. Nah, Sumatera Utara itu mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara. Namanya adalah Danau Toba. Nah, ini adik-adik ya, danaunya sangat bagus dan ini danau yang terbesar ya adik-adik ya di Asia Tenggara. Tempat wisata berikutnya adalah Batu Secret Zoo ya. Batu Secret Zoo ini terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, Batu Secret Zoo ini merupakan kebun binatang modern. Ini contoh beberapa gambar dari Batu Secret Zoo ya. Kalian bisa kunjungi nih bersama dengan keluarga kalian. Adik-adik yang hebat, kamu dan temanmu tentu memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan adalah hal yang harus dihormati ya adik-adik. Adik-adik, kalau tempat wisata itu memiliki jenis yang beragam. Ada tempat wisata alam yang menyajikan keindahan alam seperti pemandangan gunung atau pantai adik-adik. Lalu ada juga wisata yang namanya edukasi. Wisata edukasi itu bisa berupa museum, situs sejarah, atau planetarium. Jadi kalau di museum itu kita bisa melihat, misalnya kalau museum batik ya kita bisa melihat alat untuk membuat batik, lalu macam-macam dari jenis-jenis batik. Kalau di planetarium adik-adik kalian itu bisa melihat luar angkasa, simulasi dari luar angkasa atau model-model dari luar angkasa, planet-planet juga ada. Nah, ini termasuk wisata edukasi. Wisata edukasi ini menyajikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita adik-adik. Nah, adik-adik, kamu dan teman-temanmu itu juga dapat berasal dari suku bangsa yang berbeda. Setiap suku bangsa itu memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya. Jadi misalnya kalau kita berasal dari Jawa, suku bangsa kita Jawa adik-adik. Berbeda nanti kalau tempat tinggalnya di Bali atau berasal dari Bali. Nah, sukunya itu berarti suku Bali adik-adik. Adik-adik, walaupun berbeda suku bangsa, kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai dapat menjaga kerukunan dan persatuan. Jadi jangan mempermasalahkan tentang suku atau daerah asal kita masing-masing.
Adik-adik yang hebat, teman-teman kita itu berasal dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Karena berasal dari daerah yang berbeda, maka sukunya pun juga berbeda. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Indonesia itu banyak sekali pulaunya adik-adik. Maka dari itu suku bangsa di Indonesia juga sangat banyak. Di sini Kak Citra punya beberapa suku bangsa yang perlu kalian ketahui saja. Misalnya ada suku Asmat ya, lalu ada suku Bali, suku Jawa, suku Minang, suku Makassar, suku Betawi, suku Madura, suku Dayak, dan suku Sunda. Nah, kalian bisa cari tahu nih bermacam-macam suku yang ada di Indonesia. Pasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Misalnya Bariah itu berasal dari Madura, maka Bariah ini sukunya adalah suku Madura. Asep berasal dari Bandung, maka sukunya adalah suku Sunda. Joko itu berasal dari Solo, maka sukunya adalah suku Jawa. Madin berasal dari Jakarta, maka sukunya adalah suku Betawi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4, muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman. Mari kita menghormati dan menjaga kerukunan walaupun kita hidup dalam keberagaman adik-adik. Sekian dulu video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.